Oke, selamat siang menjelang sore semuanya mahasiswa saya. Ada suaranya? Ya. Iya, Bu. Ya, apa kabar? Baik, Bu. Baik ya. Bu. Ya, syukurlah kalau baik ya. Saya juga dalam keadaan yang baik dan kita semua sekarang sudah masuk ke semester baru atau bahkan tahun ajaran baru ya, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Jadi artinya Anda sudah semakin matang ada di kampus. Sekarang sudah masuk di semester berapa ya? Semester 7 ya kalian semua ya? Iya, Bu. Oke, Anda semua di semester 7. Artinya sudah semakin dewasa dan makanya udah ketemu sama mata kuliah audit sistem informasi ya. Kalau kemarin-kemarin kan mata kuliahnya kayaknya memang udah pada berat ya, cuman nah kalau sekarang disuruh mengaudit nih, ada apa gerangan dengan audit SI ya? Kalau selama ini disuruh membuat, ini kok disuruh mengaudit. Oke, hari ini sebenarnya materinya pertemuan hari ini adalah membahas silabus atau RPS. Kemudian kita bahas sedikit tentang audit SI ya. Jadi tetap kita laksanakan sesuai dengan RPS yang ada ya. Jadi hari ini saya akan kasih tahu beberapa hal yang berkenaan dengan perkuliahan kita ke depan. Oke. Oke, nah ini tata tertib kita kalau kita kuliahnya di ruang kelas ya. Saya belum tahu kapan kita bisa kuliah di dalam kelas, dalam ruangan maksudnya, tetapi paling tidak nih sudah dikasih tahu ya, inilah pertemuannya, tata tertibnya seperti biasa, tetapi ditambahkan dengan penggunaan masker nantinya ya kalau kita seandainya nanti jadi tatap muka. Nah, jadi jangan lupa memakai masker, sedangkan yang lain ya sama ya, menggunakan pakaian yang sopan, yang layak untuk dibawa ke kampus, bukan pakaian yang sobek-sobek gitu ya, dan sebisa mungkin pakaiannya tertutup dan memang layak untuk di kampus ya. Kemudian, nah ini ada yang belum gabung di grup WA kah di sini? Saya belum hafal ini siapa kalian ini kuliahnya, siapa aja orangnya. Saya lihat dulu anggotanya ya. Saya panggilin aja nih satu-satu. Jurianto ada nggak di sini? Belum ada nih kayaknya ya. Albien Fayet ada? Ini bukan absen, ini saya hanya memastikan aja kamu ada di grup atau tidak. Tidak ada ya. Steven ada? Steven? Ada, Bu. Ada. Oke, Jeffrey Gunawan ada? Ada, Bu. Oke, Andriko? Bu. Ada. Eriko? Ada, Bu. Ada ya. Felixius? Ada, Bu. Vicky Velani? Ada, Bu. Stefanus? Ada, Bu. Rani Oktarina? Ada, Bu. Ada. Dinda? Ada, Bu. Ya, Rahma Apriani? Nggak ada ya. Lulu? Ada, Bu. Ada. Hendro Rizky? Ada, Bu. Ada. Aldi Yudhistira? Ada, Bu. Fareza Helena? Ada, Bu. Aprizal Fahri? Ada, Bu. Wulan Nurul? Ada, Bu. Yusrial Abrar? Ada, Bu. Fikri? Ada, Bu. Wisnu Sang Aji? Ada? Nggak ada ya. Muhammad Arkan? Ada, Bu. Oke, nah pastikan semuanya sudah absen di spon ya, yang saya panggil tadi. Jadi jangan hanya ada di Zoom saja, tetapi pastikan Anda sudah klik absensi dan klik hadir di spon, karena kalau tidak maka otomatis dianggap izin. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya, wajib tergabung di grup WA, sudah diinfokan kemarin via pengumuman Simponi, saya sudah input, silakan Anda gabung. Kemudian wajib gabung di spon. Tadi ada yang baru nanya
enrollment key-nya apa, ya udah dikasih tahu. Sebenarnya udah saya kasih tahu dari kemarin, cuman mungkin baru gabung di grup. Kemudian absensi ya saya lakukan via spon, jadi tidak akan dipanggil seperti tadi itu hanya karena ngetes saja. Kemudian mahasiswa yang tidak melakukan absensi di spon dianggap izin, otomatis dia. Kemudian materi akan saya berikan melalui spon dalam bentuk file presentasi, dokumen maupun rekaman video ini. Jadi nanti video ini saya rekam, saya upload di misalnya di YouTube atau di mana, kemudian nanti saya kasih linknya lewat spon. Atau link video video ini yang saya upload, ya entah link entah videonya diupload, pokoknya adanya di spon. Kemudian ini ya tadi ya, link video conference akan dibagikan sesaat sebelum perkuliahan dimulai menggunakan grup WA dan atau spon. Tadi kan saya udah kasih tahu lewat spon, ternyata ada beberapa yang belum gabung, makanya saya infokan lagi lewat WA. Pengumpulan kuis, tugas, latihan UTS dan UAS dilakukan melalui spon atau akan kita bicarakan kemudian. Oke. Nah, kemudian ini kan di jam ngantuk dan Anda di rumah, sedangkan kalau kita di kampus saja banyak yang ngantuk ya, apalagi ini di rumah mungkin sambil tidur-tiduran. Ya, nanti akan saya panggil dalam perkuliahan kita ke depan juga akan saya tes panggil ini orangnya standby atau tidak, atau cuman komputernya aja dinyalain gitu ya, di Zoom-nya dinyalain tapi orangnya entah kemana. Oke. Nah, ini penilaian dan tugas sama saja, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS-nya 40%. Ya, ini range nilai kita yang ada di MDP. Ini hanya mengingatkan saja bahwa nilai kita ini ada A, A-, B+, B, dan seterusnya sampai E. E itu kurang dari 46. Jadi, seandainya Anda hadir terus tetapi ternyata komponen nilainya tidak sampai 46, maka nilainya tetap E. Oke, ketutupan ya, saya geser dulu. Nah, untuk kuliah online, mahasiswa yang tidak mengikuti video conference tidak akan mendapatkan poin keaktifan. Jadi bukannya tidak diabsen, tetapi tidak dapat poin keaktifan saja. Jadi ya Anda tidak aktif, saya anggap aja kayak gitu. Kemudian, setiap pertemuan biasanya akan ada poin ya, diberikan kepada yang aktif menjawab pertanyaan ataupun hal yang berhubungan dengan materi kuliah. Ya, kemudian kehadiran kita sesuai dengan MDP yaitu 75%. Kalau kurang dari 75%, maka Anda tidak bisa ikut UAS. Kemudian, nah ini contoh penilaian. Oke, ini contoh penilaian kita sama saja ya. Ini saya rasa Anda sudah sering melihat ini. Jadi akan saya berikan poin 10 poin bagi mahasiswa yang absensinya besar atau sama dengan tidak ada ya, yang hadir 100%. Ya, jadi bagi mahasiswa yang hadir terus 100%, maka akan diberikan 10 poin di UAS. Oke. Nah, kemudian ini tolong yang masih belum mute itu Zoom-nya di mute dulu ya. Kemudian penting untuk diketahui, absensi 100% tidak menjamin kelulusan atau merubah grade nilai, tapi bisa menambah nilai akhir Anda. Tidak ada kuis susulan karena kuis sudah dijadwalkan. Kemudian, tugas yang dikumpulkan terlambat akan mendapatkan potongan nilai sebanyak 5 poin per hari. Contoh, nilai tugasnya 70, telatnya 3 hari, maka Anda hanya mendapatkan 55. Kemudian, protes nilai diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kalau hanya karena Anda mau KP, mau skripsi, dan lain-lain, itu silakan diperbaiki sendiri. Oke, kita masuk ke perkuliahan audit sistem informasi. Nah, jadi materi 1 yang pertama hari ini yaitu tentang sistem informasi dan kualitas dari sistem informasi. Kemudian nanti baru masuk ke audit. Ya, ke audit. Kita lihat dulu, ini kilas balik, siapa tahu ada yang lupa, tapi saya harap sih nggak lupa. Nah, ini ya, konsep dan kualitas SI, kemudian pendahuluan audit sistem informasi, itulah materi kita hari ini. Nah, apa sih sistem informasi? Pengertiannya. Mungkin ada beberapa yang sudah lupa karena udah kelamaan corona, udah kelamaan libur juga, libur kemarin akhir semester.
lupa mungkin ya, jadi diingetin lagi. Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh manusia. Gunanya untuk apa? Untuk mengumpulkan, membuat, mendistribusikan data dan informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Jadi itulah pengertiannya SI. Jadi kumpulan dari elemen-elemen, apapun itu elemennya, boleh perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manusia, prosedur, dan lain-lain, yang digunakan untuk mendistribusikan data dan informasi, kemudian nanti ada tujuannya, yaitu mendukung kegiatan operasional dan nantinya mengambil keputusan. Itulah sistem informasi ya konsepnya. Jangan sampai lupa. Fungsinya adalah fungsi audit SI yaitu yaitu sebagai otomasi. Ya, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan lebih efisien. Jadi supaya semuanya jadi otomatis. Makanya SI digunakan. Kemudian untuk pembelajaran, yaitu agar pekerjaan lebih baik dikerjakan, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian mendukung manajemen mutu. Ya, agar manajemen mutu di dalam sebuah organisasi lebih baik, maka dimanfaatkanlah sistem informasi. Kemudian mendukung strategi organisasi agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih tepat, lebih smart. Kemudian menyediakan informasi tentunya yang bermanfaat bagi pengguna. Oke, sekilas saja ya. Nah, di dalam organisasi, kita kan mau mengaudit. Jadi kita perlu tahu di dalam organisasi itu ada apa aja SI-nya. SI dalam organisasi itu berada di level mana? Ternyata SI di dalam organisasi itu berada pada banyak level. Dari level bawah sampai level atas organisasi. Ya, dari level operasional ada sistem informasi. Dari level pekerjaan pengetahuan ada. Dari level manajer media ada, dari level strategis atau manajer puncak ada sistem informasi. Perannya yaitu di bawah ini biasanya itu sistemnya TPS ya, Transaction Processing System atau SPT, sistem pengolahan transaksi. Jadi itu aplikasi-aplikasi yang sifatnya operasional. Biasanya digunakan digunakan oleh orang-orang di level operasional. Contohnya sistem penggajian, jurnal, sistem pemesanan, pengolahan nilai dan lain-lain yang digunakan oleh bagian operasional perusahaan. Itulah yang menggunakan. Kemudian kalau level di atasnya itu biasanya berbentuk sistem manajemen pengetahuan, contohnya laporan bulanan, laporan keuangan, penyusunan jadwal kuliah, ya dan lain-lain. Kemudian sistem informasi manajemen digunakan oleh manajer level media, contohnya evaluasi kinerja, anggaran, jadwal produksi, proposal, pengembangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk manajer puncak paling atas itu bersifat perencanaan, yaitu perencanaan sebuah organisasi dalam jangka panjang, yaitu aplikasinya sistem pendukung eksekutif atau sistem manajemen eksekutif ya, sistem pendukung eksekutif. Kemudian nah, ini contohnya lagi. Kalau di level operasional, contohnya pembuatan KTP online, pelaporan pajak, perizinan, absensi, penggajian. Di level pengetahuan, contohnya sistem perkantoran, sistem persiapan dan manajemen dokumen kerja. Kalau level manajemen ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin, sedangkan level strategis itu yang saya bilang tadi adalah jangka panjang untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, kemudian ini model umum sistem. Ya, saya harap ini tidak ada yang lupa. Ya, bahwa di dalam sistem pasti ada input, ada proses, ada output. Untuk apa? Output itu untuk menghasilkan, untuk mencapai tujuan. Di dalam mencapai tujuan itu nanti akan ada umpan balik. Umpan baliknya yaitu apakah tujuan tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, maka bagaimana? Kalau tercapai, maka bagaimana? Kemudian kembali lagi ke dalam proses input. Ya, input dari yang sudah berjalan tadi. Apakah sesuai atau tercapai tujuannya ataukah tidak? Itu akan menjadi input. Nah, di dalam proses sistem itu pasti ada kendala. Kendala itu adalah masalah-masalah. Masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam proses. Sedangkan kontrol adalah
bagaimana caranya untuk mengatasi kendala itu supaya proses tetap bisa berjalan. Nah, ini model umum sistem, bukan cuma sistem informasi ya. Jadi sistem itu seperti ini. Karena kita akan mengaudit, maka kita perlu tahu bagaimana sebuah informasi itu dapat ya didapatkan atau didatangkan. Jadi ada input, ada proses, ada output untuk menghasilkan tujuan. Kemudian kita juga perlu tahu sebagai seorang auditor nantinya perlu tahu kualitas dari informasi. Jadi sebuah informasi dikatakan berkualitas kalau satu, relevan. Ada yang tahu nggak relevan itu apa ya? Ada yang ingat relevan? Rani mungkin? Rani Oktarina? Rani, bagaimana? Nggak ada ya Rani ya? Oke, kita lanjut ya. Relevan yaitu kemudian tepat waktu, kemudian akurat. Relevan apa? Relevan itu kalau berguna atau bermanfaat bagi pemakai. Relevansi sebuah informasi itu berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya saja, informasi tentang penjualan itu nggak relevan kalau kita kasih ke bagian apa, ya. Sedangkan lebih relevan kalau kita kasih ke bagian pemasaran, mungkin kayak gitu, ya. Jadi kalau kita kasih ke orang operator teknik tentang informasi penjualan kayaknya kurang relevan tuh. Tapi kalau kita kasih ke bagian penjualan, ya memang itu ini dia ya, informasi yang dia butuhkan, itu pekerjaan dia. Kemudian dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian tepat waktu. Artinya informasi itu harus tersedia tepat pada waktunya. Kapan dia dibutuhkan ada. Jangan sampai informasi itu ketika dibutuhkan malah nggak ada. Ketika sudah nggak dibutuhkan lagi, tiba-tiba dia muncul. Ya itu untuk apa ya? Jadi harus datang tepat waktu. Itulah kualitas informasi, salah satunya yaitu tepat waktu. Yang berikutnya adalah akurat. Akurat artinya bebas dari kesalahan, tidak keliru, tidak bias, tidak menyesatkan, mencerminkan maksudnya. Jadi bukan tafsir, ya. Jadi harus akurat apa yang dimaksud. Oke, jangan menimbulkan ambiguitas. Kemudian ketidakakuratan informasi dapat terjadi karena sumber informasi itu atau data mengalami gangguan atau memang sengaja dirusak orang sehingga berubahlah data asli yang ada sehingga informasinya pun nantinya akan rusak, tidak akurat. Nah, keakuratan informasi ada 3 hal yang mengatakan bahwa informasi itu akurat. Yang pertama, informasi harus lengkap. Informasi dikatakan akurat kalau dia lengkap, ya, kalau dia benar, dan kalau dia aman. Nah, makanya dikatakan akurat. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akurat informasi itu. Informasi lengkap artinya, misal mau menceritakan tentang bagaimana proses produksi di sebuah perusahaan ABC, maka dikasih tahu tuh apa inputnya, kemudian cara-caranya, siapa saja yang terlibat, jamnya, dan seterusnya harus lengkap. Kalau tidak lengkap artinya nggak akurat dong informasinya. Jangankan informasi tentang laporan produksi ya, informasi apapun lah, informasi tentang kehidupan sehari-hari juga kalau nggak lengkap gitu kan cenderung ke arah gosip, ya. Kemudian kebenaran, kalau informasinya tidak benar bisa dikatakan itu tidak akurat, ya, gosip, hoax, ya. Kemudian informasi juga harus aman, yaitu privasinya terjaga dari semua pihak kecuali yang memiliki kewenangan. Oke. Kemudian itu kalau ada sedikit suara-suara gangguan mohon dimaklumi ya, karena kita ada di rumah jadi mungkin akan ada beberapa noise ya. Kemudian nah ini kita masuk ke audit sistem informasi. Nah, jadi apa sih audit? Audit secara umum artinya adalah pemeriksaan, ya. Pemeriksaan. Audit itu sama dengan pemeriksaan. Jadi kegiatan audit adalah kegiatan memeriksa. Jadi
jangan bingung, apa sih audit? Sederhananya, audit itu adalah memeriksa. Memeriksa apa? Nah, secara umum ini memeriksa atau mengevaluasi sebuah organisasi, sebuah sistem, proses, atau produk, tergantung apa yang mau diaudit. Audit organisasi berarti yang mau diperiksa organisasi. Audit keuangan berarti yang mau diperiksa keuangan. Audit produk berarti yang mau diperiksa si produk. Gitu ya. Kemudian dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Siapa itu? Auditor. Nah, jadi auditor adalah orang atau tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, kemudian tujuannya audit adalah apa? Melakukan verifikasi. Verifikasi itu kan kita ngecek kebenaran, ya. Verifikasi artinya pengecekan kebenaran, benar atau tidak. Kalau benar berarti verified, kalau tidak benar berarti tidak diverifikasi. Jadi tujuan dari audit adalah memverifikasi bahwa subjek dari audit, ya, subjeknya dari audit itu telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang sudah disetujui atau diterima. Oke, itulah tujuannya. Jadi memverifikasi bahwa yang sudah tercatat sesuai dengan standar itu berjalan, ya, berjalan dengan benar. Oke. Kemudian ini definisi audit menurut berbagai sumber. Nah, jadi ada yang menurut si Wisnu AP, audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan kualitas diterapkan dan seterusnya sampai kata ISO 9000, audit adalah suatu proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan seterusnya. Dan menurut James Thompson juga itu ya, Anda bisa baca-baca. Nah, kemudian penting nggak sih audit sistem informasi? Jadi, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, itu menurut Ron Weber tahun 99. Nah, itu pengertiannya ya. Penting nggak sih? Ternyata ada beberapa nilai strategis dari SITI. Ya, ada beberapa nilai strategis dari SITI yang bisa dikatakan bahwa oh ini penting loh audit ini. Jadi, yang pertama, TI tidak lagi dipandang sebagai alat pendukung. Ya, jadi dia bukan alat pendukung lagi, tapi apa? Tapi bagian dari strategi bisnis. Jadi bukan tool saja ya, ternyata. Artinya nih penting nggak ya? Ini kan pertanyaannya, auditnya penting nggak sih audit SI? Oke. Nah, jadi katanya tadi dia bukan hanya alat pendukung, tetapi bagian dari strategi bisnis, termasuk kunci untuk penghematan biaya operasional. Kemudian enabler bagi inovasi layanan produk baru. Jadi dengan adanya SITI dapat menjadi penghematan biaya operasional, dapat memungkinkan inovasi layanan dengan SITI, kemudian bisa mengintegrasikan proses-proses bisnis organisasi. Kemudian TI juga berpotensi untuk mengubah bisnis, mentransformasikan bisnis, atau bahkan sektor industri. Maksudnya adalah transformasi, artinya berubah ya, mengadakan perubahan, transformer. Jadi, dengan adanya SITI, bisnis itu bisa berubah. Contoh, dulunya mungkin dia jualannya produk fisik. Dengan adanya SITI, dia mungkin tidak lagi jual produk fisik, tapi jadi produk digital. Berubah ya bisnisnya ya. Dulunya mungkin menjual kaset ya, CD. Kemudian sekarang bikin perusahaan untuk memutar musik secara online. Mungkin seperti itu. Artinya berubah, transformasi bisnisnya. Nah, sayangnya besarnya investasi yang dibutuhkan untuk bidang TI ini seringkali tidak diimbangi dengan manfaat. Ya, jadi kadang-kadang orang itu mengadakan SI, mengadakan TI di perusahaannya, tetapi manfaatnya tidak begitu terasa. Nah, maka supaya pasti diketahui manfaatnya ini sesuai dengan
budget yang dikeluarkan, maka perlu dinilai, perlu diukur. Itulah tujuannya si audit sistem informasi di bagian itu tadi. Jadi menurut ITGI, memastikan kemanfaatan TI bagi organisasi adalah tanggung jawab pimpinan organisasi. Pimpinan harus memastikan TI dalam perusahaan menjadi pendukung dan pendorong strategi pencapaian tujuan organisasi. Jadi pastikan benar-benar si TI itu menjadi pendukung dan pendorong untuk mencapai tujuan, bukan cuma sekedar digunakan untuk keren-kerenan. Ya. Kemudian dengan dilakukannya audit TI yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka pelaksanaan penerapan teknologi informasi di dalam suatu institusi dapat memberikan hasil terbaiknya serta menyerap investasi yang tepat guna dan berdaya guna. Artinya dengan audit yang baik, pemeriksaan secara transparan, ya transparan artinya terbuka. Jadi dicek si auditornya atau yang bertanya menanyakan sesuai kapasitasnya, si auditinya atau orang yang ditanyakan, orang yang ada di organisasi itu juga menjawab terbuka, maka akan nanti akan ketahuan apakah semua proses yang berjalan sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak, dan kalau tidak maka akan diberikan masukan kepada si auditi bahwa oh yang kalian kerjakan ini belum sesuai standar, harusnya seperti ini. Nah, nanti akan menjadi masukan yang positif bagi organisasi. Nah, itulah pentingnya audit SI. Kalau tidak diaudit, maka akan jalan sendiri-sendiri aja. Ya, tidak ada pemeriksaan. Sama seperti ini saya lagi ngomong, kita lagi ketemuan via Zoom ini, saya bukan berburuk sangka, tetapi mungkin saja ada di antara Anda yang sebenarnya tidak mendengarkan saya. Ya, mungkin saja ada yang meninggalkan laptop atau HP-nya, entah di mana, kalian di mana. Mungkin saja. Karena apa? Karena tidak ada pemeriksaan. Ya, tetapi kalau diperiksa, seandainya saya bisa mengakses langsung ke rumah Anda saat ini, saya yakin Anda akan lebih takut untuk meninggalkan HP-nya. Ya, saya ngetes ya sekarang ya. Saya ngetes manggil. Mudah-mudahan orangnya ada ya. Dinda Suci Irawati. Ada nggak ya? Ada, Bu. Oh, ada. Tuh ya. Ini karena sudah dilakukan pemeriksaan, maka yang lain ini jaga-jaga nih. Oh, jangan-jangan nama aku yang dipanggil ini. Karena saya sudah melakukan investigasi barusan ya. Jeffrey, ada Jeffrey? Ada, Bu. Oke, masih dengarkan saya ya? Masih, Bu. Sambil ngapain, Jeff? Sambil tiduran? Enggak, Bu, masih duduk. Oh, masih duduk. Oke lah. Ya, iya. Oke. Siapa lagi nih ya? Oh, ada yang baru masuk nih. Kayaknya tadi dia udah live kan, kemudian dibilang, oh Ibu Francisca manggil-manggil. Akhirnya dia gabung lagi. Rahma Apriani? Ada? Nah, hilang ya orangnya ya, atau mic-nya mati? Itu alasan klasik biasanya sama di mahasiswa saya ya. Dipanggil nggak ada, kemana kamu? Bu, mic saya mati, nggak bisa jawab. Ya, tapi mudah-mudahan yang lain mendengarkan ya. Rahma nggak ada ya, nggak kedengaran ya. Yusriel ada nggak? Masih aktif nggak? Ada, Bu. Masih. Oke, syukurlah. Nah, kita lanjut ya. Jadi itu tadi ya, ternyata pemeriksaan itu penting. Ya, paling tidak tadi kamu sudah agak-agak ngantuk. Saya panggil jadi agak on lagi, ya. Jadi sedangkan untuk kuliah saja ternyata perlu ada pemeriksaan seperti ini ya, kuliah online seperti ini, apalagi sebuah sistem informasi. Jadi penting nggak sih audit? Ya penting untuk memastikan yang berjalan sesuai dengan prosedur atau standar yang sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya sederhana saja. Ya tujuannya sederhana, mastiin bahwa yang kau kerjakan itu sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi, di prosedurnya bagaimana, di standarnya bagaimana. Kau kerjakan atau tidak? Itu saja sebenarnya. Ya, dikerjakan dengan benar atau tidak. Ya, jadi itu sejenis ya pemeriksaan lah ya, pengecekan. Jadi penting ya. Kalau ditanya penting atau tidak, penting. Karena pasti pekerjaan orang itu harus diperiksa. Nah, tujuan dari audit SI, TI, yaitu
ada dua aspek utama. Ya, yang pertama aspek conformance atau kesesuaian. Yang kedua ada aspek performance atau kinerja. Jadi ada dua aspek utama yang menjadi tujuan audit sistem informasi. Yang pertama conformance, sesuai, kesesuaian. Jadi maksudnya adalah tujuannya adalah memastikan sesuai dengan standar. Ini yang dari tadi saya ulang-ulang ya. Jadi tujuan dasarnya yang pertama adalah kesesuaian dengan standar atau dengan prosedur yang berlaku. Ya, pada kelompok tujuan ini sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian. Apa saja sih aspek kesesuaian? Yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Oke, jadi kalau kita mengaudit, tujuannya yang pertama adalah sesuai. Oke, sesuai apanya yang sesuai? Rahasia yang pertama. Rahasia artinya pekerjaan itu atau benda yang diaudit itu sifatnya rahasia. Artinya adalah yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Yang nggak boleh tahu, nggak usah dikasih tahu. Oke, kemudian ada integritas. Integritas dari data yang diaudit itu. Kemudian tersedia. Jadi informasi yang sedang dibahas ini tersedia kapan? Saat dibutuhkan. Ya, makanya tadi kita bahas di depan sebelum ini, bisa nanti diulang-ulang videonya. Tadi ada kualitas informasi. Ya, jadi ketersediaan. Kapan tersedianya? Tadi ada tepat waktu ya, salah satunya ya. Kemudian kepatuhan, ini sesuai atau tidak ini dengan aturan? Patuh atau tidak si yang diaudit ini, proses yang diaudit ini dengan standar yang berlaku. Nah, itu kelompok conformance atau kelompok kesesuaian. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok kinerja atau performance. Nah, ini difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja. Aspek kinerja itu adalah efektivitas, efisiensi, dan reliability atau keandalan. Ya. Efektivitas, efisiensi, dan andal. Efektif artinya yang kita audit itu proses itu memang efektif. Tidak tidak sia-sia dikerjakan. Efektif, ada gunanya. Efisien, tidak ada pemborosan biaya, tidak ada pemborosan waktu di dalam proses yang sedang diaudit itu. Kemudian andal, artinya dia bisa diandalkan. Ya, ketika dibutuhkan ada. Memang itu gunanya dia ya. Jadi memang perlu dilakukan, dia bersifat andal. Nah, kemudian siapa dan apa saja yang perlu diaudit? Yang pertama yang mau diaudit adalah keamanan. Kedua, keandalan. Ketiga, kinerja. Keempat, manageability. Itulah yang mau diaudit ya. Nah, aspek keamanan yaitu bukan cuma keamanan file-file saja, tetapi juga keamanan standar-standar tertentu seperti keamanan-keamanan dari ITC, misalnya sertifikat-sertifikat keamanannya atau yang lain-lain yang berhubungan dengan keamanan dari sistem informasi. Jadi bukan cuma mengamankan file saja, tetapi juga yang lain. Berhubungan semua dengan keamanan. Bahkan keamanan fisik juga itu dibahas ya. Jadi secara data dan filenya misalnya terlindung, tetapi secara fisik tidak terlindung, ya tetap saja itu bisa menjadi temuan. Artinya ini tidak sesuai nih. Ya, secara fisik dia mudah rusak. Itu bisa saja kita jadikan temuan bagi si auditinya. Kemudian keandalan, ya jadi andal artinya dia memang bisa diandalkan. Contohnya ini penyimpanan aplikasi-aplikasi, penyimpanan file dilakukan di file server, bukan di lokal drive C misalnya gitu, yang cepat, yang kalau
di deep freeze kemudian dimatiin komputernya hilang dianya. Jadi bukan kayak gitu. Jadi jangan sampai penyimpanan datanya itu tidak pada tempat yang aman. Itu maksudnya. Kemudian kinerja mencakup standarisasi dari PC, personal computer, penggunaan LAN, serta cadangan yang sesuai dengan beban kerja. Jadi kinerjanya dicek. Jadi misalnya nih pekerjaan itu harus dilakukan cepat, tapi ternyata nanti PC-nya standar PC-nya jelek, ya, atau PC-nya tidak sesuai standar. Dia orang udah ke I berapa, ke apa, dia masih pakai Pentium sekian gitu misalnya ya. Jadi harus diperhatikan juga standarisasi dari PC-nya karena akan berhubungan dengan kinerja nantinya. Kemudian bagaimana penggunaan LAN, pembagiannya bagaimana itu harus dicek karena untuk mendukung kinerja dari organisasi itu. Kemudian manageability mencakup penerapan standar tertentu dan pendokumentasian secara teratur dan berkesinambungan. Ya. Jadi ini objek-objeknya. Apa saja? Ada 5 ya. Ada aspek keamanan, ada keandalan, kinerja, dan manageability. Itu saja objeknya. Kemudian, subjeknya siapa? Oh, ternyata subjeknya itu manajemen. Jadi bagian manajemen di audit. Manajemen itu berarti pengelola ya, pengelolanya si organisasi, pengelola perusahaan. Kemudian siapa lagi yang diaudit? Kalau yang di sebelah kiri tadi kan itu objeknya ya, yang di sebelah kiri ini. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah subjeknya atau orangnya atau timnya. Nah, kemudian setelah manajemen, IT manager, ya. Kemudian IT spesialis, entah itu bagian jaringan, bagian database, bagian sistem analis, atau si programmer atau yang lain, itu diaudit. Bahkan user, pengguna akhir, end user, itu juga perlu diaudit. Ya, jadi yang mana yang mau diaudit? Sebelah kiri, saya bilang tadi ini objeknya nih. Objek-objek yang perlu diaudit ini. Sedangkan subjeknya atau timnya atau orangnya yang diaudit itu adalah ini. Oke, yang mengaudit siapa ya? Ini kan objek yang perlu diaudit. Ini orang atau tim yang perlu diaudit. Jadi yang mengaudit siapa? Siapa yang mengaudit, Hendro? Halo Hendro. Ya, siapa yang mengaudit? Halo. Iya, siapa yang mengaudit? Bisa manajemen, bisa ini, Bu. Ya, yang Bisa IT spesialisnya, Bu. Ya, yang mengaudit adalah auditor. Iya, ya. Nah, jadi yang mengaudit adalah auditor. Dari mana auditor itu? Nanti kita lihat di slide setelah ini. Ya, auditor itu yang siapa sih yang bisa jadi auditor? Kita lanjut dulu ya. Nah, komponen audit TI. Ada 6 komponennya. Saya kecilin dulu ya video saya ini ya. Yang pertama, pendefinisian tujuan perusahaan. Kedua, penentuan isu, yaitu tujuan dan perspektif bisnis antara penanggung jawab bagian dengan bagian TI. Kemudian review terhadap pengorganisasian bagian TI yang meliputi perencanaan proyek, status dan prioritasnya, staffing levels, belanja TI, dan IT change process management atau manajemen perubahan, proses manajemen perubahan dari TI. Kemudian yang ke berapa nih? 4, asesmen dari infrastruktur teknologi dan aplikasi bisnis, kemudian temuan-temuan, kemudian laporan rekomendasi. Oke, jadi ada 6 komponen. Komponen penting di dalam audit SITI. Ya, pertama ada tujuan, penentuan tujuan perusahaan, kemudian isu, tujuan perspektif antara penanggung jawab dan TI, kemudian review organisasi TI meliputi yang tadi itu, kemudian asesmen dari infrastruktur TI, asesmen aplikasi bisnis, kemudian ada temuan-temuan dan laporan terakhir. Jadi itu 6 komponen utama dalam proses audit TI, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah,
Ini tadi pertanyaan yang saya kasih ke Hendro ya. Siapa yang mengaudit? Tadi Hendro bilang mungkin bisa bagian manajemen, Bu. Nah, kita lihat ya. Siapakah yang mengaudit? Yang mengaudit itu tergantung dari tujuan. Ya. Tergantung dari tujuan. Tujuannya apa? Audit dilakukan. Maka akan berhubungan dengan siapa yang mengaudit. Nah, kalau audit itu merupakan audit internal, artinya tujuannya adalah memastikan proses yang terjadi itu sesuai dengan standar, tetapi hanya dalam lingkup internal, tidak ada kaitannya dengan perusahaan lain, entah itu vendor, ataukah itu rekanan kita, misalnya supplier, atau agen atau yang lain, nggak ada hubungannya dengan orang lain, dengan perusahaan lain, maka itu dikatakan internal audit atau audit internal atau first party audit. Nah, itu dilakukan oleh orang sendiri, orang dalam, ya, oleh orang-orang atau tim yang udah dibentuk oleh manajemen yang berada di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Tujuannya ya memang sama-sama untuk memeriksa apakah pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tetapi itu hanya dalam lingkup internal. Oke, biasanya dilakukan untuk manajemen review. Ya, untuk manajemen review. Jadi tidak melibatkan pihak luar sama sekali. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah melibatkan pihak luar. Melibatkan pihak luarnya ada dua tipe. Ada second party audit, ada third party. Second party ini dilakukan oleh pihak yang punya kepentingan terhadap perusahaan. Bisa saja itu yang mengaudit adalah rekan kita. Ya. Jadi memang berhubungan dengan perusahaan kita. Dia ada kepentingan terhadap perusahaan kita dan dia melakukan audit. Misalnya dia menggunakan bahan baku dari yang kita produksi. Jadi perusahaan Z itu menggunakan bahan bakunya dari produksi yang kita dari produk yang kita produksi. Jadi bahan baku dia adalah hasil produksi kita. Artinya dia harus memastikan bahwa output dari perusahaan kita itu bagus sehingga bisa dia gunakan untuk industri dia. Maka dia melakukan pengecekan terhadap kita. Nah, itu namanya second party audit. Kemudian yang terakhir third party audit atau audit pihak ketiga. Ya, kalau ini audit pihak pertama, ini audit pihak kedua, ini audit pihak ketiga. Audit pihak ketiga ini independen, dia tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Oke, dia tidak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan kita, tapi kita menggunakannya sebagai auditor independen. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perusahaan kita, dia bukan rekanan kita, bukan agen kita, bukan supplier, bukan apa segala macam, nggak ada hubungan, tetapi kita diaudit sama dia. Ya, jadi bisa saja seperti itu. Contohnya ya, MDP. MDP itu memiliki sertifikasi ISO. Ya. Kemudian yang mengauditnya ada badan khusus. Saya nggak sebutkan nama perusahaannya. Nah, jadi ada badan khusus di luar MDP yang mengaudit MDP terkait manajemen mutunya. Nah, jadi itu pihak luar. Ya, orang luar yang diundang, dilakukanlah kerjasama nantinya, kerjasama dalam hal pengauditan, kemudian nanti dia akan melakukan pembinaan, kemudian juga melakukan audit. Jadi itu pihak luar. Kemudian, nah ini ada sertifikasi auditor SITI. Jadi, kalau Anda tertarik nantinya menjadi seorang auditor, maka ini ada beberapa sertifikasi dari auditor SITI yang ada di dunia ini. Ada yang namanya CISA, CISA itu Certified Information System Auditor. Kemudian ada yang namanya CISM, Certified Information Security Manager. Jadi ini bagian security-nya, keamanan. Kemudian ada Certified IS Security Professional, CISSP. Kemudian ada CIA, Certified Internal Auditor. Nah, jadi keempat
sertifikasi auditor ini bisa Anda cari di luar, ya. Anda bisa mencari informasi terkait itu, kemudian Anda akan diberi pelatihan-pelatihan sampai Anda akhirnya mendapatkan sertifikasi. Ininya panjang prosesnya ya. Nah, kualifikasinya adalah pengalaman dan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi berupa solusi untuk mengurangi kelemahan sistem IT. Nah, nanti perusahaan-perusahaan itu akan, tempat yang saya bilang tadi akan mengeluarkan sertifikasi untuk personal, ya. Nama sertifikatnya itu yang ada di atas itu. Nah, jadi nanti di belakang nama kalian boleh Anda tambahkan, ya, CISA gitu, CISEM dan lain-lain. Nah, jadi silakan dicari bagi yang tertarik yang dengan dunia audit, ya, yang apalagi yang hobi untuk nyari-nyari celah, ya, yang selama ini kalau komunikasi dengan teman sering banget ngorek-ngorek gitu kan, nyari-nyari kesalahan, itu belajar dong, coba jadi auditor aja, ya. Siapa tahu memang itu kan sifat seperti itu, itu tuh ini kita kan, passion kita. Kalau memang kita nggak suka campurin urusan orang, kayaknya nggak cocok deh jadi auditor. Tapi kalau memang kita suka nyampurin urusan orang dalam artian mau memberikan masukan, bukan cuman ngata-ngatain aja, tapi mau memberikan masukan, itu kayaknya cocok deh sifat itu. Jadi nggak semua orang kan cocok dengan pekerjaan tertentu. Ya, mau jadi auditor harus lihat diri kita ini cocok atau tidak. Ya, kemudian, nah, peluang. Bisa apa Bu aku jadi auditor? Nih, kita lihat peluang-peluangnya ya. Dari mulai ketergantungan sampai ke jurusan akademik. Nanti tidak pas Bu. Sampai ke masalah, ya. Ketergantungan terhadap TI, Anda sudah lihat sendiri, semakin besar keterkaitan orang atau industri atau perusahaan terhadap TI. Artinya akan semakin besar juga peluang menjadi seorang auditor. Karena banyak yang menggunakan TI, banyak yang menggunakan sistem informasi, maka akan banyak juga celah kita untuk masuk, karena mereka pasti bakalan butuh review, ya, butuh review dari IT atau IS yang mereka gunakan. Artinya besar dong peluang seseorang untuk menjadi auditor. Nah, kemudian jurusan akademik, Bu, aku di jurusan apa? Bukan jurusan ini, misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah mau jurusan apapun, karena semakin kesini semakin banyak juga auditor TI yang bukan berasal dari bidang TI. Apalagi Anda kan sistem informasi jurusan, ya, memang bagian Anda sekali ya, SI. Nah, jadi peluangnya terhadap Anda itu besar. Kemudian banyak permasalahan bisnis di dalam pengelolaan TI. Jadi banyak sekali masalah yang berhubungan dengan TI. Maka besar kemungkinan untuk dibutuhkannya seorang auditor. Jadi silahkan, ya, walaupun memang jalur akademiknya tidak ada jalur akademik, maksudnya ini adalah bagian lain ya. Jadi MDP juga belum ada menyediakan sertifikasi auditor TI. Nggak tahu kedepannya gimana, mungkin ada. Tetapi Anda bisa cari di tempat-tempat lain, perusahaan yang menyediakan pelatihan-pelatihan, kemudian nanti bisa mengeluarkan sertifikasi seorang auditor TI. Banyak kok, di Palembang juga ada. Ya, kalau untuk nama perusahaannya Anda chat saya pribadi saja supaya saya nggak sebutin nama perusahaan lain di sini ya, selain MDP ya. MDP kampus kita. Oke, kemudian habis. Sekian. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan sampai sini ya? Oke, saya mau panggil lah dulu sedikit ini. Andriko, ada pertanyaan nggak Andriko? Udah hilang ya orangnya ya? Belum, Bu. Oke, ada pertanyaan Andriko? Belum, Bu, mungkin untuk saat ini, Bu. Oke, jadi auditor itu apa? Siapa ya auditor? Andriko? Auditor itu tuh tergantung tujuannya tadi ya, Bu, yang saya dengar tadi. Tergantung tujuannya orangnya itu siapa yang mengauditornya. Ya, auditor itu adalah orang yang mengaudit.
Iya, orang yang Memeriksa. mengaudit, orang yang memeriksa. Oke, benar ya. Berarti Anda tidak tidur ya dari tadi ya. Ya, Bu. Oke lah. Ya, kuliah kita selesai dulu pertemuan hari ini ya. Ini nanti mudah-mudahan segera bisa diupload sehingga Anda bisa mengulang nanti di rumah. Kemudian soal perkuliahan yang lain nanti mungkin bisa Anda tanyakan lewat WA group. Dan jika ada temannya yang belum tergabung, mohon untuk diinformasikan untuk gabung di SPON, gabung di WhatsApp group, karena informasi dari perkuliahan kita adanya di situ. Karena kan kita sekarang tatap mukanya tidak ada ya, hanya melalui seperti ini. Belum ada informasi mengenai tatap muka langsung, maka saya rasa sangat penting untuk gabung di SPON dan WA group. Ya, tolong dikasih tahu ke teman-temannya. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada? Tidak ada ya, Lulu? Jelas, Lulu? Jelas, Bu. Oke, ya. Nggak usah saya tanya lah, Lulu ya udah bilang jelas. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita. Sampai ketemu nanti hari Senin depan, 1:30. Ya, jadi jangan terlambat absensi di SPON nantinya ya, mulai minggu depan. Hari ini tadi udah semua ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti kita, atau ada yang tidak absen tadi? Nggak ada. Sudah semua sepertinya, Bu. Oke, syukurlah. Ya, nah nanti kita ketemu lagi Senin depan di jam yang sama. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Jaga kesehatan terus dan kita doakan semoga pertemuan selanjutnya kita sudah bisa tatap muka karena coronanya udah berlalu. Oke. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sampai ketemu di meeting Zoom atau video conference yang lain selanjutnya. Selamat sore. Sore, Bu. Sorry, Bu.